Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka 3 tips membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Tujuan dalam video ini. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai aksi nyata pelatihan mandiri topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka. Dalam proses belajar siswa diharapkan mampu menjadi siswa yang aktif dan kreatif. Dengan kata lain, agar siswa dapat memahami pelajaran dengan caranya sendiri. Siswa aktif dan kreatif ini adalah bekal Indonesia di masa depan, yang diharapkan menjadi generasi emas, kebanggaan bangsa yang dapat memajukan Indonesia dengan bermodalkan prinsip profil pelajar Pancasila. 3 tips membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. 1. Berani mengemukakan ide-ide baru. 2. Melakukan latihan pemikiran divergen. 3. Berlatih kolaborasi dan pemikiran lateral. 1. Berani mengemukakan ide-ide baru. Peserta didik harus berani mengemukakan ide-ide baru dan berbeda. Peserta didik harus berpikir di luar batas-batas konvensional dan tidak takut untuk membuat kesalahan. Semua ide memiliki nilai dan bahwa proses eksplorasi ide-ide baru adalah bagian penting dari berpikir kreatif. Peserta didik harus berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas dan memberikan ruang untuk presentasi atau proyek individu juga dapat membantu membangun kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kreatif. 2. Melakukan latihan pemikiran divergen. Pemikiran divergen melibatkan menghasilkan sebanyak mungkin ide atau solusi untuk suatu masalah. Peserta didik harus banyak dalam melakukan latihan pemikiran divergen dengan mengerjakan tugas untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide dalam batasan waktu yang ditentukan. Misalnya, menjawab pertanyaan atau masalah dengan didahului beberapa menit untuk mencatat sebanyak mungkin jawaban atau solusi yang peserta didik pikirkan. Latihan ini akan membantu melatih kemampuan peserta didik untuk berpikir melampaui batasan yang biasa dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. 3. Berlatih kolaborasi dan pemikiran lateral. Peserta didik harus melakukan kerja sama dalam kelompok atau pasangan untuk memecahkan masalah atau tugas tertentu. Kolaborasi dapat menginspirasi pemikiran kreatif dan memungkinkan pertukaran ide-ide yang beragam. Selain itu, peserta didik dapat berlatih pemikiran lateral, yaitu menghubungkan konsep atau ide yang sebelumnya tidak terkait untuk menciptakan solusi yang baru. Gabungkan dua konsep yang berbeda dalam suatu proyek atau membuat asosiasi antara topik yang tidak biasa. Hal ini akan merangsang pemikiran peserta didik untuk membuat hubungan kreatif dan menghasilkan ide-ide yang inovatif. Kesimpulan 3 poin di atas jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan menjadi siswa aktif kreatif dan berprestasi serta sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Bergotong royong. Mandiri. Bernalar kritis. Kreatif. Demikian 3 tips membantu peserta didik untuk melatih berpikir kreatif di kelas. Terima kasih atas atensinya, salam Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.